Perkenalkan, namaku Natania. Perkenalkan, nama saya Riyadatul Aisy atau biasa dipanggil Riri. Nama saya Makfirah Fajrinia Rinsani. Perkenalkan, namaku Ledis. Nama saya Indah Fiani Putri. Nama saya Alfi Nur Fauziah, biasanya dipanggil Alfi. Namaku Nurul Fitriani. Dan di sini aku sebagai relawan magang RBA. Saya adalah salah satu relawan magang berjarak di ruang belajar Akil. Saya juga adalah salah satu relawan magang di ruang belajar Akil. Aku berkesempatan untuk mengikuti magang di ruang belajar Akil menjadi relawan. Aktivitas magang dilaksanakan selama 6 hari dalam seminggu, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore. Pukul 7.50 adalah waktunya penyampaian rencana belajar untuk hari ini. Untuk kegiatan yang kita rencanakan itu masih tergantung pada diri masing-masing. Jadi tergantung apa yang ingin kita capai pada hari itu. Proses belajar di ruang belajar Akil memiliki 3 struktur. Di antaranya yaitu yang pertama, pembelajaran utama, di mana peserta magang diberikan tugas dan juga pembelajaran sesuai dengan posisi serta peran yang diambil dengan kapasitas sebesar 60%. Kemudian yang kedua ada pembelajaran pendukung. Untuk pembelajaran pendukung ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan atau mencoba peran-peran baru dari program atau kegiatan lainnya. Dan yang ketiga, pembelajaran mandiri, di mana peserta magang diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara mandiri dengan kapasitas sebesar 10%. Pukul 15.45 waktunya penyampaian progres sore sekaligus menutup kegiatan magang. Saya lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat karena kita memang diberikan ruang untuk berpendapat di sini. Saya juga merasa kemampuan public speaking saya lebih meningkat karena kita berinteraksi dengan banyak orang-orang hebat. Selain itu, saya juga merasa lebih disiplin dan juga lebih mengerti tentang skala prioritas dalam menyelesaikan berbagai macam hal. Karena ruang belajar Akil itu memberi kita banyak kesempatan untuk mengembangkan diri dan tentunya memperoleh banyak pengetahuan. Melalui kerjasama berjarak ini, aku menjadi lebih tahu mengenai media-media yang dapat digunakan untuk berdiskusi maupun mengerjakan tugas secara bersama-sama meskipun berada di tempat yang terpisah. Proses tersebut membuat saya belajar menjadi pribadi yang lebih terencana. Contohnya, saya belajar untuk selalu memperbarui niat sebelum memulai aktivitas. Begitu juga ketika saya merasa lelah, saya mencoba mengingat lagi tujuan saya adalah untuk belajar. Kedua, saya mencoba untuk melakukan perencanaan dalam aktivitas sehari-hari saya. Ketiga, saya belajar untuk memahami alasan dan menyelesaikan argumentasi sebelum memutuskan sesuatu. Selama di RBA, aku belajar banyak hal, termasuk hal-hal dasar yang sebenarnya penting. Misalnya, belajar fokus, disiplin, sadar peran, bertanggung jawab, mempersiapkan kegiatan yang akan kita lakukan, menentukan tujuan dan kebutuhan belajar banyak membaca dan bukan banyak berasumsi, belajar lebih banyak mendengar dan berpikir sebelum menjawab. Dan aku juga belajar bagaimana mengatur prioritas dan membagi tugas dalam jangka waktu tertentu. Sebelum magang di RBA, saya memang memiliki hobi untuk mendesain seperti feed Instagram maupun poster. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman untuk mengedit sebuah podcast. Selama magang di RBA, kedua hard skill tersebut sangat terasa. Selain itu, saya juga merasakan bahwa skill saya meningkat. Dalam ilmu psikologi terdapat banyak teori mengenai perkembangan manusia. Dan pengalaman yang aku dapatkan saat magang membuatku dapat melihat bagaimana teori-teori itu dapat membantuku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu aku bisa belajar untuk menyesuaikan caraku berkomunikasi dengan lawan bicara tergantung dengan tingkat usianya. Selain itu, berkat magang berjarak ini, aku juga kenal dengan orang-orang hebat seperti pemateri-pemateri kegiatan, kemudian ada kakak-kakak RBA, dan tak lupa teman-teman magang berjarak.